Pagi Pak Mario. Oke, kita bahas pengawas ya. Suara saya kedengaran, Pak? Ya, kedengaran. Oh ya, oke. Pagi Pak Mario. Ya, pagi Mas Sunan. Saya Sunan, Pak. Iya, iya. Nah, tadi saya Pak Rengga Pak. Salam kenal Pak Sunan. Pagi Pak Rengga. Pagi Pak Sunan. Baik, pagi ini kita bahas mengenai pertanyaan-pertanyaan untuk uji kompetensi ya, untuk pengawas. Hari ini kita bahas 4 unit kompetensi. Jadi yang pertama itu penanggulangan keadaan darurat, kedua taktik dan strategi pemadaman kebakaran, ketiga APAR, keempat safety permit. Ya sebenarnya sih materi ini saya rasa ini ya kayaknya udah dibahas di operator. Jadi kalau udah melalui operator kayaknya udah cukup menguasain ini. Nah untuk penanggulangan keadaan darurat, kita tahu kalau keadaan darurat itu ada keadaan yang tidak normal ya. Keadaan yang tidak normal yang membutuhkan penanganan secara cepat dan tepat. Jadi kalau keadaan darurat itu nggak bisa berlambat-lambat. Harus dengan cepat dan tepat. Nah, untuk bisa melakukan segala tindakan ya, pada saat keadaan darurat dengan cepat dan tepat itu membutuhkan latihan-latihan. Karena sesuatu yang kita ulang-ulang itu akan membuat kita jadi refleks gitu istilahnya ya. Jadi konsep untuk penanggulangan keadaan darurat adalah melatih berulang-ulang. Sehingga apa yang kita latih ulang-ulang itu akan masuk ke pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar ini yang akan mengatur tindakan refleks. Jadi kalau orang berlatih olahraga untuk menjadi juara dunia umpamanya, itu dilatih ulang-ulang di mana dia yang nggak bisa, apakah kalau contohnya tenis atau bulu tangkis, pukulan backhand umpamanya dia lemahnya, nah itu dilatih berulang-ulang. Jadi dengan melatih berulang-ulang akan timbul efek namanya refleks. Jadi kalau sudah refleks itu bukan dikendalikan oleh otak sadar lagi, tetapi otak bawah sadar. Ya. Nah demikian juga ini kalau keadaan darurat, itu kita melatih refleksnya itu dengan melakukan latihan simulasi berulang-ulang. Makanya kalau di migas itu, ada teman saya, Dirik ya, itu latihan simulasi ya. Latihan simulasinya hampir dilakukan setiap 2 minggu sekali. Ya, karena memang konsepnya adalah kalau keadaan darurat itu harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Dan cepat dan tepat ini membutuhkan gerak refleks. Dan gerak refleks itu bisa didapat kalau kita melakukan pengulangan terus ya akan suatu hal gitu. Jadi untuk penanggulangan keadaan darurat ya harus dilatih berulang-ulang. Nah, mungkin yang akan ditanyakan oleh asesor kira-kira ini 7 pertanyaan. Dia akan coba melihat apakah kita mengerti nih keadaan darurat ya. Jadi dia akan bertanya, jelaskan apa arti keadaan darurat. Nah, itu seperti yang saya bilang tadi, keadaan darurat adalah keadaan yang tidak normal yang membutuhkan penanganan dengan cepat dan tepat.
kalau kita gerakannya lambat, masih berpikir ya, pakai pikiran sadar, masih koordinasi ya, masih nanya-nanya apa yang harus dilakukan, ya udah, kita akan terpapar oleh resikonya gitu. Kemudian asesor juga akan nanya mungkin untuk mempertajam ya, apakah kita paham keadaan darurat, dia akan tanya, tolong jelaskan ciri-ciri keadaan darurat. Jadi kalau ciri-ciri keadaan darurat adalah ya yang paling gampang itu dan sering terjadi adalah kebakaran. Kita mungkin sering melihat api, ya. Tapi api yang kita lihat itu adalah api yang terkendali, seperti kita masak di kompor gas, ya, masak di kompor biasa atau bikin api unggun, itu api yang terkendali. Tapi kalau api sudah tidak terkendali, artinya api itu membakar sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, itu namanya kebakaran. Jadi kalau kita masak di kompor, itu bukan kebakaran ya. Karena itu api yang kita inginkan dan bisa kita kendalikan. Tapi kalau namanya kebakaran, adalah api yang kita tidak inginkan dan tidak bisa kita kendalikan. Jadi contohnya adalah kebakaran. Kemudian kalau di perusahaan mungkin ya gempa bumi ya. Gempa bumi itu bisa satu bentuk keadaan darurat. Lalu keracunan massal dari para pekerja, mungkin dari atau dari makanan, ada yang traktir makan semua satu kantor, itu bisa jadi keadaan darurat. Ya, jadi keadaan darurat itu bisa satu insiden kecil tapi banyak jumlahnya, atau satu insiden besar sekaligus. Itu bisa jadi keadaan darurat. Kemudian asesor mungkin masih kurang yakin, dia akan tanya lagi. Jelaskan arti penanggulangan keadaan darurat. Ya. Jadi intinya kalau asesor itu, dia akan bertanya untuk melihat apakah peserta itu paham dengan skema ini, dengan satu unit kompetensi ini, dan satu unit kompetensi kan nanti dibagi lagi dengan elemen-elemen kompetensi. Jadi yang ditanya itu nanti elemen-elemen kompetensinya untuk meyakinkan bahwa satu unit kompetensi ini benar-benar dipahami oleh peserta uji kompetensi. Nah, jadi satu skema itu terdiri dari beberapa unit kompetensi. Nah, di sini skemanya adalah pengawas K3 Migas ya. Jadi dia ada 7 unit kompetensi, 8 unit kompetensi. Nah, asesor akan menanyakan tiap unit kompetensi. Jadi yang dikatakan kompeten itu adalah unit kompetensinya semuanya itu ya. Jadi kalau skema pengawas K3 Migas, itu calon uji kompeten, calon peserta itu harus kompeten di semua 8 unit kompetensi tadi ya, yang ada di skema pengawas K3 Migas. Kalau salah satu tidak kompeten, maka secara keseluruhan dinyatakan tidak kompeten. Jadi 7 unit kompetensi kita nih perfect gitu ya, jenius gitu, jawabnya luar biasa. Tapi ada satu unit kompetensi yang agak kurang dan ditelusuri lebih lanjut, ditanya lebih lanjut, tetap nggak bisa, maka itu dinyatakan BK, belum kompeten. Jadi satu unit kompetensi belum kompeten, maka keseluruhannya dinyatakan belum kompeten. Jadi harus seluruhnya 8 unit kompetensi kalau ingin dinyatakan kompeten dalam skema pengawas K3 Migas. Nah, jadi itu ya arti penanggulangan keadaan darurat. Ya artinya bagaimana keadaan darurat itu bisa dikendalikan. Jadi bisa dikendalikan ke dalam keadaan normal kembali ya. Walaupun nantinya mungkin ada bekas-bekas dari keadaan darurat tersebut, itu namanya proses pemulihan. Ya.
Jadi di sini penanggulangan adalah bagaimana mengendalikan bahaya dan risiko dari keadaan darurat sehingga semuanya bisa terkendali. Nah, ini baru problem. Jelaskan mengapa terjadi keadaan darurat. Ya, keadaan darurat itu bisa ditinjau daripada keadaan sebelumnya yang menyebabkan timbulnya keadaan darurat. Dan bisa juga karena faktor force major ya. Force major sini artinya tidak bisa kita cegah. Seperti gempa bumi. Ya, itu force major karena itu kejadian alam. Tapi kalau kebakaran, itu harusnya bisa kita cegah. Dan konsep prevention itu menjadi hal yang penting dalam peristiwa keadaan darurat, yaitu kebakaran. Jadi harus ada preventive action ya. Jadi bagaimana tindakan untuk menanggulangi keadaan darurat kebakaran. Nah itu pendahuluan untuk mengetahui kira-kira ngerti nggak nih dengan judul skema ini. Baru dia masuk kepada elemen kompetensinya. Bagaimana cara menyiapkan peralatan tanggap darurat? Bagaimana cara menyiapkan peralatan tanggap darurat? Ya kita harus tahu dulu peralatan tanggap darurat itu seperti apa. Kalau keadaan darurat mungkin ada yang pingsan, ada yang shock, maka mungkin membutuhkan alat pacu jantung atau pertolongan P3K dan sebagainya. Jadi alat-alat P3K ya. Alat-alat P3K disediakan. Dan kemudian kalau terjadi keadaan darurat, maka sumber keadaan darurat itu harus bisa dikuasai. Kalau kebakaran ya berarti alat pemadam api. Berarti salah satu alat itu adalah umpamanya hidran ya. Hidran ya. Kalau APAR itu masih awal ya, jadi belum keadaan darurat. Jadi bisa katakan hidran. Tapi boleh juga APAR ya. Jadi dengan APAR kita mencegah terjadinya keadaan darurat. Artinya api itu kalau masih kecil itu masih bisa mudah dipadamkan. Tapi kalau sudah semakin besar ya akan semakin sulit. Jadi peralatan tanggap darurat itu bisa kita masukkan APAR, hidran ya. Dan kemudian di bangunan gedung mungkin sprinkler dan detektornya. Itu untuk kebakaran. Lalu mungkin mobil pemadam ya. Kalau memang skala perusahaan itu luas, harus ada mobil pemadam. Kalau Pertamina mungkin perlu itu mobil khusus untuk pemadam ya. Jadi nanti itu akan diambil selang hidrannya disambungkan ke tempat hidrannya, lalu nanti airnya kerannya dibuka dan airnya akan siap untuk dialirkan memadamkan api. Dan apalagi ya, peralatan tanggap darurat. Ya mungkin itu ya sementara. Tapi kalau mungkin kita lihat juga ya potensi bahaya lainnya dari keadaan darurat, jadi makanya harus dilakukan identifikasi dulu. Identifikasi di tempat kerja, potensi apa ya, bahaya yang bisa terjadi ya, keadaan darurat yang bisa terjadi, sehingga kita bisa menyiapkan alatnya. Jadi kalau nggak ada potensi bahayanya kita siapin alatnya, itu namanya inefisiensi, pemborosan gitu. Hanya akan menghabiskan uang dan kenyataannya alatnya tidak akan pernah difungsikan, ya, inefisiensi jadinya. Jadi kita harus tahu dulu apakah memang keadaan darurat, suatu keadaan darurat bisa terjadi dan kita siapkan peralatannya. Jadi dilakukan identifikasi potensi keadaan bahaya darurat. Kemudian untuk yang selanjutnya, bagaimana cara melaksanakan penanggulangan keadaan darurat? Nah, ini banyak faktor nih. Bagaimana cara melaksanakan penanggulangan keadaan darurat? Yang pertama mungkin evakuasi dulu. Ya. Jadi kalau dari bangunan tempat kerja atau gedung, itu para pekerja dievakuasi dulu ya, menuju ke master point atau tempat berkumpul. Nah, proses evakuasi ini juga perlu dilatih berulang-ulang. Karena biasanya kalau ada orang yang mudah shock, mentalnya lemah, itu dia bisa pingsan. Lah, kalau pingsan kan nggak repotin yang lainnya juga.
Jadi tapi kalau sudah dilatih berulang-ulang, siapin mental dia akan refleks gitu ya. Refleks langsung menuju ke master point. Jadi kayak robot jalan gitu. Nah, itulah perlunya latihan ya, termasuk latihan evakuasi. Jadi itu salah satu. Yang pertama adalah evakuasi dulu ya para pekerja. Yang kedua, ini tim harus menyiapkan tim emergency response atau tim penanggulangan keadaan darurat. Jadi setelah evakuasi, tim lain juga bekerja untuk menanggulangi keadaan darurat. Jadi ada tim evakuasi, ada tim pemadam kebakaran, ada tim P3K ya. Jadi saat keadaan darurat, semua tim itu langsung bekerja tanpa perlu dikomando lagi ya. Siapa melakukan apa, mereka sudah tahu karena sudah latihan-latihan terus gitu sebelumnya. Jadi ingat ya, dalam keadaan darurat nggak perlu komando. Ada tim, ada Chief Emergency Response Team mungkin ya, ketua tim penanggulangan keadaan darurat. Dia hanya komando ya, bahwa ini keadaan darurat, langsung mungkin dinyalakan alarm atau apa, atau ada kode lain untuk menyatakan bahwa ini keadaan darurat. Jadi kalau sudah ada pernyataan keadaan darurat ya, semua tim penanggulangan keadaan darurat itu langsung bekerja. Jadi tanpa perlu dikomando lagi, mereka langsung bekerja. Kemudian nanti kalau ada plan A, plan B, nanti ketua tim juga yang akan menentukan ya, apakah plan A tidak bisa dilaksanakan, langsung menuju ke plan B, nanti ketua tim yang akan kasih komando. Kodenya itu nanti seperti apa, mungkin dalam bunyi alarm terputus-putus atau apa ya, itu nanti tinggal diatur kesepakatan aja. Nah, jadi harus ada tim penanggulangan keadaan darurat ya, yang akan melaksanakan penanggulangan keadaan darurat. Jadi tim ini harus dilatih, disertifikasi sesuai regulasi peraturan perundang-undangan ya, Kepmen 186 tahun 1959. Nanti ada kelas A, kelas D, kelas C ya. Kelas D itu petugas peran kebakaran ya, biasanya untuk memadamkan api kecil. Lalu yang api besar nanti regu penanggulangan kebakaran, kelas C. Lalu ada koordinatornya kelas B, dan advisornya atau ahlinya kelas A. Nah, untuk perusahaan yang besar yang punya potensi bahaya kebakaran ya, itu harus dibentuk tuh timnya ya, disertifikasi sesuai regulasi peraturan perundang-undangan, kelas D, C, kemudian ada koordinator kelas B dan ada ahli advisor kelas A. Nah, itu melakukan penanggulangan keadaan darurat. Jadi semua tim langsung bekerja ya, tim penanggulangan keadaan darurat. Apapun itu keadaan daruratnya. Yang pertama adalah menyelamatkan para pekerja dulu ya, untuk evakuasi. Kemudian kalau ditanya, jelaskan bagaimana cara membuat laporan hasil penanggulangan keadaan darurat. Nah, ini rata-rata semua konsep SKKNI semuanya mirip-mirip kayak gini. Ya, persiapan, pelaksanaan, buat laporan. Kalau di tempat kerja memang seperti itu ya. Jadi setelah keadaan darurat bisa dikendalikan ya, tinggal pemulihan, baru tim investigasi akan melakukan investigasi, lalu kemudian akan melaporkan semua hasil investigasi ya, pengumpulan data terkait keadaan darurat. Nanti laporannya dilaporkan dalam format yang sudah standar internal. Kalau belum ada ya silakan dibuat aja ya, diajukan ke manajemen untuk menjadi standar. Jadi berdasarkan standar format laporan itu nanti dilaporkan pada manajemen dan pihak-pihak terkait, mungkin ASN departemen dan sebagainya, dan top manajemen gitu ya. Tergantung nanti SOP-nya seperti apa. Jadi bikin SOP aja ya, bagaimana cara prosedur keadaan darurat dan sebagainya. Nah, di prosedur itu mungkin ada bagaimana cara membuat laporan, formatnya, laporan ditujukan ke siapa aja dan sebagainya. Ya, itu kira-kira yang akan tanyakan asesor ya. Jadi intinya ngerti apa sih keadaan darurat, bagaimana penanggulangannya. Nah, kita akan tanya jawab nanti setelah selesai ya. Kita selesaikan dulu 4 unit kompetensi ini. Yang kedua, taktik dan strategi pemadaman kebakaran.
Jadi kalau di gas ya keadaan daruratnya nggak jauh-jauh dari kebakaran ya. Makanya di sini memerlukan taktik dan strategi pemadaman kebakaran. Nah, asesor mungkin akan lihat apakah unit kompetensi dipahami oleh peserta uji kompetensi. Dia mungkin akan menanyakan, tolong jelaskan apa arti taktik dan strategi pemadaman kebakaran. Jadi, taktik dan strategi. Taktik itu adalah bagaimana akal kita ya, akal kita untuk mengatasi suatu permasalahan atau akal logika kita untuk mengalahkan lawan. Ya, dalam hal ini lawannya adalah kebakaran gitu. Kemudian strategi itu adalah bagian dari taktik ya. Jadi mengatur secara sistematis. Nah, itulah kira-kira strategi. Kalau perang itu biasanya mengatur strategi. Bagaimana mengatur tim ya untuk mengalahkan lawan dalam peperangan. Itu namanya strategi. Nah, untuk keadaan kebakaran kita memerlukan strategi, yaitu bagaimana mengendalikan apinya ya, bagaimana melokalisir apinya, dan kemudian memadamkannya. Ya, kira-kira gitulah. Jadi kalau dikatakan apa arti taktik dan strategi damkar, pemadaman kebakaran, ya bagaimana mengendalikan cara dan strategi mengendalikan api, melokalisir, dan kemudian memadamkannya, itulah taktik dan strategi pemadaman kebakaran. Dan asesor mungkin akan tanyakan yang ini, tolong jelaskan mengapa perlu taktik dan strategi pemadaman kebakaran. Kalau di migas, beda kebakarannya dengan di industri lain mungkin ya. Karena migas itu terbakar itu mungkin ada bahan bakarnya gitu. Jadi kalau nggak menerapkan taktik dan strategi yang tepat, ya apinya nggak akan padam-padam. Beda dengan kebakaran yang lainnya, mungkin hanya perlu siram air, apinya padam. Nah kalau ini, yang terbakar itu tangki bensin, itu nggak akan padam-padam. Mau biar pakai 10 unit mobil pemadam kebakaran juga harus ada taktik dan strategi ya. Jadi di sini dibutuhkan taktik dan strategi karena yang terbakar itu adalah bahan bakar, bukan bahan bakar biasa, tapi ini bahan bakar yang memang untuk menimbulkan api gitu. Jadi memerlukan taktik dan strategi. Contohnya pernah terjadi kebakaran kilang minyak di Cilacap ya. Itu bagaimana pemadamannya sampai mungkin berjam-jam ya, hampir seharian mungkin. Dan akhirnya pakai foam ya. Jadi bukan air lagi, pakai foam sehingga api akan terlokalisir ya. Jadi kan api itu membutuhkan 3 komponen. Oksigen, panas, dan bahan bakar. Nah, di sini yang dilokalisir adalah oksigen ya. Jadi foam itu melokalisir oksigen dan kemudian mendinginkan. Ya, sehingga 2 komponen ini dihilangkan dan akhirnya lama-kelamaan api itu mengecil dan padam. Ya, itu perlu taktik dan strategi ya untuk pemadaman kebakaran. Kemudian ini udah masuk ke elemen kompetensinya. Jelaskan bagaimana cara menentukan taktik dan strategi pemadaman kebakaran. Taktik dan strategi pemadaman kebakaran. Ya, di sini kalau kita kurang ngerti, kita lihat kriteria unjuk kerjanya. Taktik dan strategi pemadaman kebakaran dijelaskan dengan kelas kebakarannya. Jadi sesuai dengan kebakarannya ya. Jadi kalau kelas A itu umpamanya kebakaran benda padat non logam. Ya itu cukup pakai air ya, pakai air, aparnya ya, atau hidran pakai air cukup
untuk memadamkannya. Yang kedua, kelas B. Kelas B ini kebakaran benda cair dan gas. Nah, ini memerlukan foam, ya, busa, ya, dan air. Kalau air akan bikin dia tambah besar. Tapi kalau biasanya apapun itu yang terbakar, air itu tetap diperlukan ya, untuk kebakaran besar. Tapi untuk kebakaran awal, biasanya kita aparnya pakai foam ya. Foam, dan kemudian bisa pakai dry powder juga sih. Tapi kalau untuk di industri migas ya lebih baik pakai foam. Dan yang ketiga itu kebakaran listrik. Ya, listrik itu biasanya pakai CO2. CO2. Dry powder juga bisa. Kelas D itu kebakaran logam. Pakai dry powder khusus. Jadi taktik dan strateginya adalah sesuai dengan kelas kebakarannya. Dan kemudian kita lihat ya, kalau di kantor ya cukup sediakan dry powder juga. Karena biasanya kebakarannya kan hanya benda padat aja, non logam yang ada di situ kebanyakan. Tapi kalau di area tangki, ya, kita harus siapkan di situ apar yang dari foam dengan kapasitas cukup besar. Dan kalau bisa, ya, itu hidrannya diambil dari bak yang isinya foam juga. Ya memang pemeliharaannya lebih mahal dan sulit, tapi ya untuk berjaga-jaga ya nggak apa-apa. Jadi hidrannya juga kita isinya foam gitu ya, dan foam itu busa dengan busa khusus ya, yang bisa memadamkan api yang disebabkan oleh bahan bakar hidrokarbon gitu. Jadi dengan bahan kimia juga, sehingga akan mudah untuk memadamkan apinya. Ya ini bagian daripada strategi dan taktik gitu ya. Kemudian prosedur keadaan darurat dijelaskan dengan jenis dan lokasi kebakarannya. Ya, tadi saya bilang kalau di kantor ya mungkin cukup pakai apar biasa ya, dry powder. Tapi kalau di tangki ya kita pakai foam. Strateginya berbeda. Kemudian mungkin asesor akan bertanya yang terakhir ini ya. Tolong jelaskan bagaimana cara melakukan taktik dan strategi pemadaman kebakaran. Kalau tadi menentukan ya, menentukan berarti baru perencanaan. Kalau di sini melakukan, jadi beda menentukan dengan melakukan. Ya di sini untuk melakukannya kita bentuk ya tim penanggulangan kebakaran, dan juga semua pekerja itu dilatih untuk bisa melakukan pemadaman kebakaran, terutama penggunaan apar ya. Itu juga bagian dari strategi untuk pemadaman kebakaran. Jadi semua pekerja dilatih untuk bisa menggunakan apar. Cuman untuk melakukan pemadaman api besar, penggunaan hidran, ya mungkin itu tim penanggulangan keadaan pemadam kebakaran. Kemudian tugas dan tanggung jawab dalam organisasi keadaan darurat diuraikan dan didokumentasikan. Jadi ada tugas dan tanggung jawab juga untuk masing-masing regu penanggulangan kebakaran, ya. Ketua tim penanggulangan kebakaran apa, kemudian wakil, lalu tim fire-nya, ya, dan sebagainya. Dan dibuat juga prosedur ya, prosedur untuk pemadaman kebakaran. Jadi prosedur khusus untuk pemadaman kebakaran. Dan ini akan dan wajib disosialisasikan kepada seluruh pekerja dan terutama dikuasai dengan baik oleh tim penanggulangan kebakaran. Nah, itu cara melakukan taktik dan strategi pemadaman kebakaran, dilatih timnya ya, dibuat prosedurnya, kemudian dibuat job desk-nya untuk tim penanggulangan kebakaran, dan kemudian yang jelas latihan-latihan. Karena saya bilang tadi, kebakaran termasuk keadaan darurat, dan keadaan darurat butuh penanganan cepat dan tepat, dan penanganan tindakan cepat dan tepat itu butuh diulang-ulang ya, supaya yang bekerja itu otak bawah sadar bukan lagi otak sadar. Jadi
latihan ya. Latihan rutin, reguler, seminggu atau 2 minggu sekali, ya, diulang-ulang terus. Sehingga kebosanan itu akan, sebenarnya orang bosan tuh artinya dia sudah nguasain banget gitu. Tapi beda dengan orang bosan pecundang ya. Ada 2 jenis orang bosan juga tuh. Orang bosan orang produktif dan orang bosan orang pecundang ya. Kalau pecundang mungkin dia bosan belum ngerti juga gitu. Tapi kalau orang produktif, dia mencapai fase bosannya itu karena dia memang sudah nguasain banget. Jadi usahakan kita bosan ya, tapi bosan yang positif. Karena diulang-ulang terus. Ya, itulah kira-kira jawaban ya untuk unit kompetensi kedua ini, taktik dan strategi pemadaman kebakaran. Kemudian yang ketiga, alat pemadam api ringan atau APAR. Ya, ini sih hari-hari ya, orang K3 terutama mungkin bosan ngadepinnya terus. Nah, ini ini juga udah dibahas sebenarnya di operator nih. Jadi asesor mungkin akan tanya ya pendahuluan. Jelaskan apa itu alat pemadam api ringan APAR. Ya, APAR itu alat pemadam api ringan, artinya api ringan itu api yang masih kecil. Ya. Bukan tabung APAR-nya yang ringan ya, apinya yang masih kecil. Jadi api yang masih kecil baru muncul itu mudah dipadamkan. Tapi kalau api sudah masuk ke fase lanjut, itu akan sulit untuk dipadamkan. Dan itu membutuhkan alat pemadam hidran, bukan APAR lagi. Karena APAR sudah tidak berfungsi ya, saat api sudah membesar. Nah, makanya semua pekerja itu harus mampu untuk menggunakan APAR. Karena saat terjadi kebakaran, api baru muncul, ya, siapapun yang ada di dekat api itu segera mengambil APAR terdekat, ya, lalu memadamkannya. Jadi jangan sampai nunggu ya, teriak-teriak nunggu tim penanggulangan kebakaran datang, tim fire, baru tim fire yang akan memadamkan. Api keburu membesar ya. Jadi gunanya APAR ini adalah wajib disosialisasikan dan dilatih kepada seluruh pekerja ya. Ada seluruh pekerja, bukan hanya tim penanggulangan kebakaran. Tim penanggulangan kebakaran ya harus lebih menguasai dan nanti akan melatih seluruh pekerja. Kemudian jelaskan ciri-ciri dari APAR. Yang jelas APAR itu tabungnya pasti warnanya merah. Coba cari di seluruh Indonesia ada nggak tabung yang warna selain merah? Pasti semuanya warnanya merah. Karena itu sesuai dengan Permenaker nomor 4 tahun 80 ya. Jadi semua tabung APAR itu warnanya merah. Kalau dulu sebelum tahun 80 itu ada yang warna biru, ada yang warna silver ya, tergantung isi APAR. Sekarang semua sudah distandarkan, semua APAR itu warnanya merah, walaupun isinya bukan dry powder, tapi tetap warnanya harus merah. Nanti beda dengan tabung bejana bertekanan ya. Kalau bejana bertekanan itu tergantung isinya ya. Contoh gas, itu akan warnanya beda-beda. Tapi kalau APAR, isinya apapun itu tetap harus diwarnai merah. Jadi untuk ketentuan tentang APAR, bagaimana penempatannya, itu semua diatur di Permen nomor 4 tahun 80. Itu saya udah barusan posting ya, tinggal dibaca-baca. Ya, contoh APAR itu penempatannya ya di tempat yang mudah dilihat ya, mudah dijangkau. Jangan sampai APAR itu disembunyiin paling-paling sudut ya, terus ketutup sesuatu. Jadi saat api muncul ya, refleks pengen nyari APAR, susah dulu nyari-nyari, nanya-nanya APAR di mana. Keburu apinya membesar. Jadi di tempat yang mudah terlihat ya, eye catching, kemudian ada tulisan APAR ya, dan kalau digantung dia tidak lebih rendah daripada 80 cm dan tidak lebih tinggi daripada 125 cm. Nah, semuanya itu semua regulasinya ada di Permen 4 tahun 80. Juga jarak antara APAR itu tidak boleh kurang dari 15 meter. Jadi kalau bangunan gedung ya, yang luas, itu maksimal jaraknya 15 meter itu harus ada APAR.
nggak boleh lebih. Kalau tiap 10 meter ada APAR, ya itu lebih bagus. Jadi jangan sampai di atas 15 meter. Yaitu regulasinya ya, di Permen 4 tahun 80. Kemudian jelaskan fungsi dan kegunaan dari APAR ya untuk memadamkan api yang baru muncul. Nah, ini baru masuk ke elemennya. Jelaskan bagaimana cara menentukan peralatan pemadam api ringan. Cara menentukan peralatan pemadam api ringan. Ya, kita identifikasi dulu ya. Bahaya kebakarannya itu nanti apa? Apakah di kantor yang kebanyakan benda-benda padat non logam? Ya, berarti itu cukup dengan aparnya isinya air ya. Atau apar isinya dry powder. Kalau dry powder itu bisa kelas A, B, dan C. Jadi identifikasi dulu ya, bahaya kebakarannya apa. Baru kita bisa menentukan jenis apar yang akan disediakan di tempat tersebut. Kemudian jelaskan bagaimana cara menerapkan penempatan dan penyebaran alat pemadam api ringan. Ya udah saya sudah sebutkan tadi, acuannya adalah Permen 4 tahun 80. Maksimal jarak itu tiap antara apar itu 15 meter. Dan kalau digantung ya dia paling rendah 80 cm, paling tinggi 125 cm, harus ada tulisan apar di atasnya. Segitiga merah juga ditaruh. Ya, itu kira-kira apa ya, apar. Mungkin kalau orang K3 nih hari-hari muncul materi. Oke, kita lanjut ke unit kompetensi keempat ya, yang terakhir untuk hari ini. Safety permit. Nah, ini sebenarnya di K3 umum ini namanya izin kerja. Jadi sama aja ya, safety permit, izin kerja. Izin kerja itu untuk safety juga istilahnya ya. Jadi untuk K3. Nah, cuman ya di sini dari Dirjen Migas ya bikinnya safety permit ya. Jadi K3 Migas ini dibuat oleh Dirjen Migas ya, Kementerian SDM. Dulu kan mereka ngelola sendiri. Setelah Pak Jokowi ada, Pak Jokowi bilang semua satu pintu lewat BNSP. Jadi sekarang semua sertifikat migas sudah diserahkan ke BNSP, termasuk ya K3 Migas ini. Nah, unit kompetensi keempat, safety permit. Asesor mungkin akan nanyakan, jelaskan apa itu safety permit. Ya, safety permit itu izin kerja. Izin kerja itu dibuat supaya pekerjaan itu bisa terpantau dan termonitor dengan efektif, supaya menghindarkan bahaya dan resiko ya menjadi kecelakaan. Kemudian jelaskan fungsi dan manfaat safety permit. Itu tadi ya, untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja ya dengan cara pengawasan dan pemantauan yang ketat. Kemudian jelaskan ciri-ciri dan contoh safety permit. Ya, safety permit itu tergantung formatnya ya, formnya seperti apa. Antar perusahaan mungkin beda-beda karena nggak distandarkan secara nasional ya. Jadi dipersilakan setiap perusahaan bikinlah konsep format safety permit mau seperti apa. Tapi ciri-cirinya adalah di format safety permit itu pasti ada pekerjaan apa, ya. Kapan dilakukan, di mana dilakukan, jam berapa, tim yang melakukan siapa, ya, ketua tim siapa, anggotanya siapa aja, ya. Kemudian alat-alat yang dipakai apa aja ya disebutkan. Lalu APD yang digunakan apa saja disebutkan ya. Dan kemudian alat dan APD itu dipastikan sudah diperiksa ya layak untuk dipakai. Nah, biasanya semuanya itu ada di safety permit. Kalau mau ditambahin lagi yang lain silakan. Nah, cuman itu yang basic, yang dasar harus ada yang saya sebutkan tadi. Kemudian jelaskan bagaimana cara mempersiapkan pekerjaan yang memerlukan safety permit. Cara mempersiapkan pekerjaan yang memerlukan safety permit. Ya, biasanya yang memerlukan safety permit adalah pekerjaan-pekerjaan berisiko tinggi. Ya, pekerjaan-pekerjaan berisiko tinggi berpotensi menimbulkan fatality ya, yaitu cacat tetap atau meninggal dunia. Jadi benar-benar harus diawasi ya dengan ketat. Dan cara pengawasan
Itu salah satunya dengan apa? Menerbitkan safety permit ya untuk setiap pekerjaan berisiko tinggi tersebut. Lalu cara mempersiapkan pekerjaan ya siapkan safety permitnya, ya. Isi safety permitnya ya, kemudian lengkapi persyaratannya. Contoh biasanya safety permit itu memerlukan JSA ya, buat JSA ya untuk pekerjaan yang akan dilakukan. Lalu safety permit itu membutuhkan loto ya, lockout takeout. Kalau memang ada harus dilakukan loto, ya silakan buat loto, lockout takeout. Contohnya pekerjaan di tangki, itu supaya jangan sampai katup pipa ya yang mengalirkan aliran apakah bahan kimia atau bahan bakar ya ke dalam tangki itu ditutup ya. Supaya nggak dibuka orang selama pekerjaan dilakukan, maka di lock. Ya, apakah caranya di lock ya gimana caranya? Apakah dipakai kotak ya? Kotak yang lalu katupnya itu ditutup dengan kotak, dikunci pakai gembok, gemboknya dipegang oleh para pekerjanya. Dan kemudian di situ di-tag, kasih tanda sedang ada pekerjaan pemeliharaan tangki. Nah, jadi orang tahu gitu kan. Kalau nggak ada tag juga, ada yang bilang, ini siapa sih, ini kurang kerjaan nih. Ini dikunci-kunci, dipecahin itunya, dibuka ya cilaka yang kerja di dalam. Jadi kasih tag, sehingga orang tahu, oh iya, sedang ada pekerjaan pemeliharaan tangki. Ya, itu contoh ya, kalau memerlukan mungkin lockout takeout, loto. Dan mungkin kalau di tangki butuh lagi yang namanya gas free, ya, sertifikat gas free. Artinya, sebelum pekerja masuk, tim penanganan gas berbahaya itu dia akan melakukan pengukuran apakah ada gas berbahaya ya. Kalau ada mungkin di ventilasi, di blower dan sebagainya, di exhaust. Udah selesai dia tes lagi sampai nggak ada, baru dia keluarkan sertifikat gas free. Artinya sudah bersih daripada gas-gas berbahaya dan beracun. Nah, itu dilampirkan nanti kalau memang pekerjaannya memerlukan sertifikat itu ya di safety permit. Dan nanti lampiran-lampiran lainnya sesuai dengan jenis pekerjaannya. Itu adalah cara mempersiapkan pekerjaan yang memerlukan safety permit. Kemudian pertanyaan berikutnya, jelaskan bagaimana caranya mengimplementasikan safety permit. Ya, mengimplementasikan tentunya memerlukan tanda tangan ya. Tergantung prosedurnya, apakah tanda tangannya cukup sampai ke level supervisor, ya, supervisor safety, supervisor pekerjaan yang bersangkutan, supervisor area dan seterusnya. Atau apakah memerlukan sampai ke level manager ya? Mungkin kalau pekerjaan-pekerjaan tertentu ada yang sampai membutuhkan ke level manager. Ya, itu tergantung prosedur di tempat tersebut ya. Silakan atur buat prosedurnya seperti apa untuk membuat safety permit. Jadi kalau prosedurnya cukup sampai supervisor ya silakan minta tanda tangan supervisor. Supervisor akan mereview ya JSA-nya ya, lotonya mungkin, gas free-nya, kemudian format daripada pengisian safety permit-nya dan sebagainya. Kalau menurut dia sudah oke, sudah lengkap, sudah benar ya, JSA-nya langkah-langkahnya sudah benar, dia akan tanda tangan. Sampai semua tanda tangan, baru pekerjaan bisa dilakukan ya. Baru safety permit itu sah dan artinya pekerjaan boleh dilakukan. Kemudian asesor mungkin akan bertanya, jelaskan bagaimana cara mendokumentasikan safety permit. Ya, nanti safety permit ini akan didokumentasikan ya. Jadi untuk sebagai arsip, jadi bagaimana cara penyimpanannya, apakah diberi nomor ya oleh dokumen kontrol ya. Dan kemudian diatur apakah sesuai per departemen dan sebagainya, nanti tergantung prosedurnya aja bagaimana pengendalian resikonya, pengendalian dokumennya, prosedur pengendalian dokumen. Yang penting adalah safety permit mungkin perlu disimpan ya buat data, buat review nanti untuk kedepannya konsep daripada safety permitnya. Ya, itulah kira-kira safety permit atau izin kerja ya. Oke, ini semua 4 unit kompetensi yang kita bahas hari ini.
Silakan kalau ada pertanyaan, Mas Sunan. Nggak ada ya? Sisa saya ya? Oh enggak, masih ada Pak Rengga ternyata. Bentar, saya mau nanya apa ya? Mungkin Pak Rengga dulu deh. Aduh, dapat saya duluan dapat ini jatahnya nih. Ya Pak Mario, saya mau nanya itu bedanya chef. Ya tadi udah dijelasin sih sebenarnya, cuma dalam konsepnya antara AK3 migas ini dan AK3 umum ini, safety permit itu akan masuk nggak sih ke AK3 umum atau sudah dengan working permit aja sudah jelas? Sebenarnya sama aja Pak, izin kerja kan di K3 umum itu safety permit. Jadi hanya soal istilah atau penamaan aja. Fungsinya sama aja. Kalau K3 umum itu kan maksudnya umum, artinya berlaku di semua industri. Sebenarnya berlaku di industri migas juga. Cuman karena migas dan pertambangan diberikan hak khusus untuk mengelola K3 ya berdasarkan PP nomor 19173, maka migas bikin aturan sendiri, istilah sendiri dan sebagainya. Tapi ada aturan-aturan yang lainnya yang dikeluarkan Kemenaker harus mereka ikutin ya. Ya seperti contohnya SMK 3 ya, dan kemudian aturan mengenai nilai ambang batas bahan kimia, aturan mengenai kebisingan, aturan mengenai P3K dan sebagainya, itu semua wajib juga di-follow oleh industri migas. Karena industri migas hanya mengatur hal-hal K3 yang spesifik dengan industri migas. Ya. Tapi yang nggak bersangkut dengan industri migas, yang mungkin nanti diatur oleh Kemenaker. Karena Kemenaker ini ditunjuk oleh undang-undang sebagai pengelola K3 di Indonesia ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Itu aja sih Pak. Belum lagi. Mungkin Pak Sunan ada pertanyaan. Saya pun sebenarnya juga belum ada pertanyaan juga sih Pak. Cuma mungkin gini, kalau bisa dibilang sih ibaratnya saya di industri migas kan ibaratnya baru ya. Baru, tapi itu kan ibaratnya juga gimana sih ya. Mungkin pertanyaan saya sebenarnya adalah di luar dari apa yang sudah dijelaskan Pak Mario, kira-kira asesor itu bakal nanya di luar hal yang lain nggak sih, tapi masih related dengan apa ibaratnya kompetensi yang ditanyakan gitu. Soalnya saya kan juga ibaratnya pernah ikut K3 umum ya. Yang ada tuh isinya malah memang dikasih kisi-kisi juga sih seperti ini, tapi pada saat ditanya interview, nanyanya ibaratnya, wah kok sampai deep banget, dalam banget gitu loh nanyanya gitu. Walaupun ibaratnya ya gimana ya, mungkin bisa jawab atau enggak kan saya juga ibaratnya kan jadinya agak gimana gitu, jadi kayak gitu. Walaupun ibaratnya pada saat itu sih alhamdulillah bisa jawab gitu loh, karena kan ibaratnya juga kerjaan sehari-hari. Ya. Jadi kalau asesor itu semuanya berdasarkan perangkat uji. Jadi perangkat uji itu sudah disiapkan oleh LSP-nya ya, Lembaga Sertifikasi Profesi. Dan perangkat uji itu ya berdasarkan semua yang ada di SKKNI, ya, di unit kompetensi, elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja. Jadi nggak akan jauh dari itu. Kalau ada pengembangan, mungkin dia sebagai tambahan aja ya. Dia lihat orang ini mungkin sudah paham, dia ingin melihat lebih lanjut gitu. Ya itu tergantung dari asesornya aja sih. Tapi intinya asesor tuh nggak akan jauh daripada materi yang ada di unit kompetensi dan elemen kompetensi. Asesor kan macamnya banyak ya ibaratnya. Ada yang ibaratnya udah strict sampai pertanyaan itu aja, ada yang sampai dalam banget gitu nanyanya gitu. Gini, kalau asesor kan ini berdasarkan kata hati aja, asesor merasa kayaknya dia belum memahami, belum memberikan jawaban yang memuaskan, dia akan tanya terus. Sampai asesor memiliki keyakinan bahwa dia sudah menguasai unit kompetensi ini. Gitu biasanya konsep dari asesor. Berarti sebenarnya kita jawab dengan versi kita sendiri tapi tidak melenceng dari kaidah sebenarnya nggak masalah ya. Asal ibaratnya asesor juga paham. Nggak masalah. Ya. Jadi yang namanya
unit kompetensi, elemen kompetensi, itu kan manusia juga yang ciptakan. Dan mungkin orang yang ciptakan ini juga ya memiliki keterbatasan-keterbatasan. Jadi jangan kita anggap, oh ini sudah kitab suci yang sempurna gitu. Enggak. Masih banyak kelemahan juga. Jadi kalau kita punya jawaban yang lebih oke, lebih spesifik, lebih ini, untuk setiap unit kompetensi, ya kita jawab aja berdasarkan pengalaman dan pengetahuan kita. Itu ya. Oke, thank you Pak Mario. Oke, sama-sama. Jadi besok kita lanjut lagi yang 4 sisa unit kompetensi ya. Ya, Pak. Oke, baik. Besok di jam 10 juga Pak ya? Iya. Oke, Mas Rengga kita keluar dulu ya, karena saya mau pisahkan nanti rekamannya supaya nggak kecampur nanti. Nanti langsung masuk lagi. Jadi ini ada tambahan lagi bosnya gitu Pak, atau gimana? Ya, untuk selesaikan aja nanti untuk materinya kan. Hari ini maksudnya? Ya. Keluar. Mas Rengga ini kan yang AK3 umum kan? Ya, ada tambahan lagi hari ini. Ya, kita selesaikan unit kompetensi yang belum kita bahas kemarin. Oke, siap. Saya keluar dulu berarti ya. Oke, Pak. Oke. Saya boleh tetap ikutan, Pak? Boleh aja. Ini saya mau rekam dulu nih, mau ininya rekodnya.